Saya Rasya Akila Prinastia dengan NPM 06035-224. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azriel Nisa Makario Martaniadi. NIM saya 06035-2005. Saya Fitria Hanifah dengan NPM 06035-20009. Saya Diza Kamila dengan NPM 06035-20001. Saya Kansana Diva, NIM saya 06035-216. Saya Rasya Akila Prinastia. Di sini saya akan membahas tentang filsafat Eropa abad pertengahan menurut tokoh Agustinus. Tokoh Agustinus. Agustinus lahir di Tagas pada tanggal 13 November 354 dan wafat di Hippo pada tanggal 28 Agustus 430. Agustinus hidup di zaman pertengahan, yang mana pada saat itu Romawi sedang kacau balau dan ingin hancur. Ia merupakan seorang teolog Kristen terbesar dan terakhir sebelum abad gelap. Agustinus terlahir di keluarga yang ayahnya tidak beragama, akan tetapi ibunya beragama Kristen yang sangat taat. Maka dari itu, Agustinus tidak dibaptis sejak kecil. Pada umur 16 tahun, ia dikirim ke Kartago untuk menuntut ilmu di sana. Lalu pada umur 19 tahun, ia baru belajar tentang filosof. Tidak lama setelah itu, ia menjadi pemeluk Manisaisme atau agama yang didirikan oleh Nabi. Menurutnya, agama Kristen tidak mempunyai mutu, akan tetapi Manisaisme itu masuk ke dalam akal. Setelah 9 tahun, ia baru sadar apa itu Manisaisme. Lalu pada umur 32 tahun, ia menganut agama Kristen dan dibaptis oleh Ambrose. Pada umur 42 tahun, ia menjadi pemimpin menggantikan biskop. Dalam kepemimpinannya, ia menulis karangan berbentuk buku yang berjudul The City of God. Karangannya itu bertujukan untuk membantah paham Manisaisme, penganut Donates atau sebuah sekte Kristen yang murtad, dan kaum Pelagian, yaitu pembangkang gereja pada zaman itu. Menurut Agustinus, semua orang tercemar oleh dosa Adam. Manusia tidak mampu memperoleh pengampunan hanya dengan usaha sendiri dan berbuat baik. Akan tetapi, berkat dan restu Tuhan itu penting dalam proses pengampunan. Agustinus juga beranggapan bahwa Tuhan tahu mana yang pantas diselamatkan dan mana yang tidak, dan sebagian dari kita sudah ditakdirkan untuk menjadi selamat. Teori tentang takdir inilah menjadi berkembang dan berpengaruh melalui pendapat teolog yang baru seperti John Calvin. Pada tahun 410, Kekaisaran Romawi dikuasai oleh kaum Visigoth yang dibawa kepemimpinan Alaric. Para penduduk tidak percaya akan Tuhan dan mereka menuduh bahwa mereka telah dikutuk karena menganut ajaran Kristen yang baru. Sehingga Agustinus meyakinkan dan memberi ajaran kepada penduduk melalui buku The City of God. Buku tersebut menjelaskan pembelaan terhadap kaum Kristen atas tuduhan tersebut. Selain itu, buku itu juga terdapat filosofi sejarah dan akhirnya dapat memengaruhi perkembangan di Eropa. Agustinus berpendapat bahwa Kekaisaran Romawi tidak ada landasan terpenting. Yang terpenting adalah tumbuhnya kota surgawi, yaitu spiritual dari manusia itu sendiri. Untuk memajukan spiritual, yaitu dibutuhkan gereja. Oleh karena itu, Kaisar Romawi, baik yang menyembah berhala atau Kristen, tidak sepenting paus atau gereja. Berikut adalah karya-karya Agustinus. Yang pertama adalah The City of God, yang kedua Conventions, yang ketiga On Christian Doctrine, yang keempat Soliloquies, dan yang terakhir Enchiridion. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Agustinus mengadaptasi ide Plato dengan ide Kristen, yang mana intelektual itu tidak penting, tetapi yang terpenting adalah cinta terhadap Tuhan. Agustinus diakui sebagai bapak gereja yang baik oleh penduduk Roma, baik itu Katolik ataupun Protestan. Agustinus juga seorang teolog Kristen terbesar. Ia dapat merubah atau meyakinkan penduduk tentang agama Kristen. Dan yang terakhir, Agustinus membuat karangan-karangan, yang mana karangan tersebut berpengaruh kepada penduduk.
Setelah kita mempelajari tentang Agustinus, kita tahu bahwa seberapa besar pembelaan atau pengorbanan pada zaman dahulu, dan ia termasuk orang yang taat pada agamanya. Maka dari itu diharapkan kita untuk taat kepada agama dan menghormati satu sama lain. Itulah filsafat Eropa abad pertengahan menurut tokoh Agustinus. Terima kasih. Saya Azriel Niza Makarim Ataniadi, NIM saya 06035-2025. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat Eropa abad pertengahan, yaitu René Descartes. René Descartes juga dikenal sebagai René Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Ia merupakan seorang filsuf dan matematikawan dari Prancis. Pemikirannya membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendekatan pemikirannya bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pikiran manusia. Karena itu, membedakannya pikiran dan fisik. Pada akhirnya, kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Pemikiran René Descartes. Dalam diskurs tentang metode, Descartes menggambarkan awal usaha filosofisnya untuk meragukan semua hal secara sistematis. Tindakan meragukan yang dilakukannya justru memberikan bukti adanya kepastian. Kesimpulannya menghasilkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut adalah: yang pertama adalah dualisme interaktif. Descartes membedakan secara tajam antara dua substansi manusia, yaitu tubuh dan jiwa. Tubuh adalah keluasan, tubuh tanpa jiwa hanyalah seperti mesin yang digerakkan secara mekanis oleh stimulus eksternal dan emosi, namun tanpa kesadaran. Jiwa esensinya adalah kesadaran dan berpikir. Keberadaannya tidak bergantung pada ruang dan waktu. Jiwa tanpa tubuh bisa mempunyai kesadaran, tetapi ia hanya akan memiliki ide-ide bawaan saja. Jiwa menambah rasionalitas dan kehendak pada sebab musabab perilaku. Yang kedua ada ideae innatae, yaitu ide-ide bawaan. Ide-ide yang tidak bergantung diri pengalaman, tetapi memang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. Ya, yang pertama ada pemikiran atau cogitans, memahami bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Karena itu harus diterima bahwa pemikiran juga merupakan hakikat diri manusia. Yang kedua ada ketuhanan atau Deus. Keberadaan Tuhan yang sempurna adalah pasti. Ide sempurna yang dimiliki manusia adalah karena kesempurnaan Tuhan yang menciptakan baik materi maupun jiwa adalah pasti. Yang ketiga adalah keluasan atau extentio. Segala sesuatu di sekitar kita dapat dipelajari dan dipahami menurut satuan geometris, sehingga dapat didalilkan materi sebagai keluasan. Paham dualisme Descartes ini menyebabkan ia kesulitan mengartikan pengaruh tubuh atas jiwa dan sebaliknya. Descartes beranggapan bahwa konflik-konflik selalu terjadi antara jiwa dan tubuh. Pada akhirnya diambil kesimpulan bahwa pertarungan antara tubuh dan jiwa tidak lain adalah esensi dari kondisi manusia yang sebenarnya. Saya Fitria Hanifah akan menjelaskan tentang Auguste Comte. Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis dan meninggal dunia pada 5 September 1857 di Paris. Hidup Auguste Comte. Ayah Comte, Louis Comte, merupakan seorang pejabat pajak dan ibunya, Rosalie Boyer, merupakan seseorang yang taat agama. Comte termasuk seseorang yang dewasa sebelum waktunya. Pasalnya, di usia dini, dia harus ikut menentang republikanisme dan skeptisme yang terjadi di Prancis. Comte kemudian masuk sekolah pada 1418 di Paris. Sekolah tersebut dulunya untuk melatih insinyur militer, namun kemudian diubah menjadi sekolah umum untuk pengetahuan umum. Hanya bertahan 2 tahun, Comte harus berpindah sekolah pada 1816. Di sana, di tempat baru Comte mendapatkan ilmu pengetahuan matematika dan jurnalistik. Comte juga menghabiskan waktu dengan membaca buku filsafat dan sejarah. Dirinya sangat tertarik dengan para pemikiran beberapa tatanan dalam sejarah manusia. Di Paris, Comte mendapatkan seorang teman, yaitu Henri de Saint-Simon, seorang reformis sosial Prancis dan salah satu pendiri soalisme. Comte dan Saint-Simon memiliki pemikiran yang sama, bahkan beberapa artikel dari Comte diterbitkan oleh Saint-Simon.
Seiring berjalannya waktu, Comte merasa berbeda tujuan, terlebih mengenai sudut pandang dan latar belakang ilmiah. Akhirnya, Comte memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Saint-Simon. Tahun 1826, Comte mulai melakukan pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Bahkan, pada 1828 hingga 1829 dirinya berhasil mempublikasikan filosofi positif pada sebuah buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive dari tahun 1832 hingga 1842. Comte merupakan seorang pengajar dan penguji di beberapa sekolah. Namun, pada tahun-tahun terakhir dirinya bertengkar dengan pihak sekolah dan harus kehilangan pekerjaannya. Pemikiran Comte. Bagi Comte, pengembangan pengetahuan manusia baik perseorangan maupun secara keseluruhan melalui 3 zaman. Baginya, perkembangan menurut 3 zaman ini merupakan hukum yang tetap. 1. Zaman teologis. Zaman ini, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Di sini, orang-orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insan biasa. Pada zaman teologis, ini dibagi menjadi 3, yaitu animisme, politeisme, dan monoteisme. 2. Zaman metafisis. Pada zaman ini, manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati diganti dengan kekuatan yang memiliki pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Zaman positif. Ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Pada zaman ini, manusia membatasi diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang ada atas dasar observasi dan menggunakan rasionya. Manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan sesuai urutan yang terdapat antara fakta. Pria kelulusan Oxford University ini lahir pada 1632 di Inggris, lalu meninggal pada umur 72 tahun. Di umur yang ke-36, ia menjadi bagian dari Royal Society. Ia adalah sahabat kental dari ahli kimia yang terkenal, yaitu Robert Boyle. Ia mengawali karir menjadi dosen di Sekolah Gereja Kristus. Setelah itu, ia menjadi petugas sensor filsafat. John Locke berpengaruh banyak dalam beberapa bidang, contohnya politik, pengetahuan, dan tentunya ada psikologi. Ia juga berpandangan bahwa sebenarnya negara-negara yang menganut paham sekuler itu memisahkan dengan ketat urusan agama dengan urusan negara. Yang terakhir ada konsep psikologi dari John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa sebenarnya jiwa itu diibaratkan sebagai mental chemistry. Uraian yang terkenal adalah simple idea dan complex idea. Saya Kansana Diva, NIM saya 06035216216. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang filsafat Eropa abad pertengahan menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ialah seorang tokoh filsuf abad ke-16 dari Inggris, yang lahir pada tahun 1588 dan wafatnya pada tahun 1679. Pemikiran politik menurut Thomas Hobbes. Di sini saya akan lebih menspesifikkan tentang 2 hal, yaitu pemikirannya tentang negara, dan yang kedua pemikirannya tentang kontrak sosial. Yaitu yang pertama ada pemikirannya tentang negara. Bisa kita lihat di atas bahwa sudah ada karyanya yang sangat terkenal, yaitu Leviathan. Apa sih Leviathan itu? Leviathan adalah makhluk monster besar yang paling menakutkan dan yang paling kuat pada mitologi Timur Tengah. Ada yang tahu nggak sih kenapa Thomas Hobbes ini milih Leviathan sebagai simbol negara? Ya, benar, karena Leviathan yang sudah kita bahas sebelumnya itu ialah makhluk yang kuat. Dan Thomas Hobbes melihat bahwa negara juga harus seperti Leviathan yang kuat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu kontrak sosial. Thomas Hobbes melihat bahwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk saling memusuhi dan mencurigai satu sama lain. Maka muncul istilah Homo homini lupus, yang dimana manusia adalah serigala bagi satu sama lainnya. Dan jika itu terjadi, muncul lagi nih istilah bellum omnium contra omnes, yaitu perang semua melawan semua. Tapi tenang aja, karena setiap ada masalah pasti selalu ada jalan keluarnya. Nah, solusinya untuk itu semua, kita perlu yang namanya perjanjian, yaitu kontrak sosial itu sendiri.
Namun dengan catatan, kontrak sosial ini bisa terjadi melainkan antar individu dengan individu saja, bukan individu dengan negara. Sekian dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, namanya juga manusia pasti ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.